Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf dua kali mengurus acara di Masjid Sakinah ini. Acaranya tidak penting sebenarnya. Kemarin ini yang datang itu dari Rino, dari Padang, dari Cirebon, masuk di salam itu saja, sehingga meninggalkan pengajian. Para jamaah sekalian yang saya hormati, itu mahasiswa saya yang di sini, Bapak Ibu Bapak. Tambahan lagi ada kemudian jamaah Masjid Sakinah ini juga Bapak. Yang kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wasyafa'ata wan ni'mata wal afwa wal maghfirata lahum. Allahumma wassi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum waftah abwaabas samaa'i li arwahihim waj'alil jannata maswahum. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ada doa yang hampir tidak pernah dibaca oleh kita. Rasulullah itu salah satu doanya terhadap orang yang wafat itu beliau mengatakan, Allahumma ftah abwaabas samaa'i nurfihi. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh orang ini. Maka langit itu ada pintunya. Bahkan tidak satu pintu di dalam Al-Quran itu malah dikatakan abwaabas sama', pintu-pintu langit. Kalau pintu-pintu langit itu dibuka, maka roh itu akan masuk. Jangan dipikir bahwa pintu langit itu terbuka terus, bahkan selalu tutup. Siapa yang dihalangi? Orang yang meninggal dunia masih punya hutang, maka hati-hati dengan hutang. Nafsul mu'min mu'allaqun bidaini. Jiwa atau roh seorang mukmin itu hanya bergantung saja antara langit dan bumi karena hutang yang belum terbayar. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita disuruh oleh Rasulullah untuk berdoa. Berdoa apa? Supaya dalam hidup itu tidak menjadi orang yang buta. Karena ada kan orang yang buta yang banyak. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hidup yang dibimbing oleh hutang. Sebab orang itu bergantung kepada kebiasaan. Kalau biasa hutang, tidak hutang itu kanker. Biasa ada hutang, kalau hutang itu ya kanker, sama-sama kankernya lebih baik kanker yang tidak hutang. Itu saja.
Alhamdulillah, saya selama hidup itu tidak pernah punya utang, tidak pernah mikir ngawur. Saya tidak bisa membayangkan orang hidup selalu utang, kan ada. Sehingga dia tidak punya apa-apa kecuali dengan utang. Wah, ini berbahaya. Ini yang kita serta. Kita harus ada perubahan dalam diri. Jangan stagnan atau jangan begitu saja. Harus ada peningkatan. Para jamaah sekalian yang saya hormati, tema saya itu hari ini tema atas pengajian saya yang saya tidak bisa menjawab. Ini saya pamerkan di sini. Ternyata dalam banyak hal saya itu tidak tahu. Suatu hari saya memberi ceramah, ketika saya buka pertanyaan, takjub saja, karena saya yakin dan saya jawab. Pertanyaan itu begini, Ustaz, coba tolong jelaskan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hasr. Bunyinya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan pecah, hancur karena takutnya kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia mau berpikir. Coba bayangkan, kalau Quran diturunkan di gunung, gunung itu akan hancur karena takutnya kepada Allah. Ini kan bukan saya, bukan fisika. Mana mungkin? Maka jawab saya, jujur itu bukan biasa. Tapi kalau saya disuruh untuk memikir lebih dalam, hasilnya gunung saja itu bisa luluh lantak. Masa hati kita tidak pernah bisa luluh lantak oleh Al-Quran? Hanya itu jawaban yang bisa saya berikan. Bahkan saya berikan lagi satu ayat yang lebih dahsyat dari ayat itu, yaitu ada di dalam surat Ar-Ra'd. Walau anna Qur'ana suyirat bil jibal au tuqti'a bil ardi au kullima bil mauta bal billahil amru jami'an. Seandainya ada bacaan yang mampu menghancurkan gunung, seandainya ada bacaan yang mampu membelah bumi, seandainya ada bacaan yang mampu membuat orang yang mati bisa berbicara, maka bacaan itu hanyalah Al-Quran. Coba bagaimana menerangkan ayat semacam ini? Maka kalau saya tidak bisa menjelaskan, itu semata-mata bukan karena Al-Quran tidak bisa ditafsirkan, tapi semata-mata karena kebodohan saya sendiri. Gak mungkin Al-Quran itu salah. La ya'ti ibadil baini yadaihi wala min khalqihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada yang salah dari Al-Quran, baik yang di belakang maupun yang di depan, karena Quran itu diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha pandai, yaitu Allah.
yang menyampaikan Al-Quran itu Rasulullah. Salah satu ciri khas orang besar itu, dia pernah dianggap sebagai orang gila. Saya ambil contoh, misalnya saya naik Gunung Klotok. Di atas Gunung Klotok itu saya membuat perahu besar sekali. Terus para jamaah melihat perbuatan saya di sana. Apa penilaian panjenengan? Mau gendeng dari kapal kok ini gugur. Itu pernah terjadi, yaitu utusan Allah yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bikin kapal besar di atas gunung, sehingga hampir 100% manusia pada waktu itu menganggap Nabi Nuh itu gila. Saya berani mengatakan Nabi Nuh itu bikin kapalnya di atas gunung itu karena dari ayat ketika Kan'an yang berenang itu dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayya ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu ini. Apa jawab si anak? Kan sa'ali ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung sana dan saya pasti akan terhindar dari banjir. Berarti Nabi Nuh itu bikin kapalnya itu tidak di dataran rendah, tapi di dataran tinggi. Karena di situ dikatakan semuanya akan terkena banjir walaupun berada di atas gunung. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, apakah Rasulullah SAW pernah dianggap gila oleh umat manusia pada waktu itu? Jawabannya iya. Al-Quran mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, wahai orang yang didatangkan kepadanya Al-Quran, maka yang disebut ini adalah Rasulullah. Innaka lamajnun, sungguh kamu itu orang gila. Loh, kenapa Rasulullah kok dikatakan sungguh kamu orang gila? Coba ayat yang dibawa oleh Rasulullah. Surat At-Tur, Wat-Tur, demi gunung, wa kitabin mastur, demi kitab yang tertulis, fi raqqin mansur, pada lembaran yang terbuka, wal baitul ma'mur, demi baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu di atas Ka'bah, lurus ke atas ada Ka'bah yang dipakai tawaf untuk para malaikat. Wasaqfil marfu', demi atap yang tinggi yaitu langit. Wal bahril masjur, demi laut yang di dalamnya ada api. Ya, coba kita pikir, memilah ngomongin laut kok orang geni. Kalau orang mengatakan seperti itu, kira-kira orang itu apa pantas nggak dianggap gila? Ya pantas, mana mungkin ada laut di dalam api. Tapi itu ada dalam Quran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua orang mengatakan kamu itu orang gila. Ternyata baru 50 tahun yang lalu ada ekspedisi yang meneliti kedalaman lautan. Ekspeditor ini menemukan ada api yang menyala di bawah air laut. Ternyata kebenaran Al-Quran terbukti setelah
1400 tahun. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menerangkan kepada manusia di dalam laut itu ada laut. Nah, ini kan juga tidak masuk akal. Di dalam laut ada laut, dan laut yang di dalam itu airnya tawar lagi manis, dan yang di atas itu pahit lagi asin. Semua orang yang akan mengatakan ini omongan orang gila. Ternyata juga 50 tahun yang lalu ekspedisi menemukan ada laut di dalam laut, dan itu sejak 14 abad yang lalu sudah dikatakan di dalam Al-Quran, wa walladzi marajal bahraini hadza abun furatun wa hadza milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Dia Allah membiarkan ada dua lautan yang berada dalam satu kesatuan, yang sebelah sini tawar lagi manis, dan yang sebelahnya itu asin lagi baik. Dan Allah memberikan batasan seperti pagar hijron mahjura, memberikan pembatas sehingga yang sini tidak bercampur dengan yang lainnya. Nah, itu baru 50 tahun juga. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu baru terbukti. Dan seperti Quran mengatakan, daun-daun, burung-burung, semuanya itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak paham tasbihnya. Ini juga diteliti sekarang. Ternyata daun-daun itu senantiasa berzikir, bertasbih, mensucikan Allah. Itu dalam penelitian yang terakhir. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, seperti itulah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi hal-hal yang rasanya tidak masuk akal itu lantaran bukan karena kesalahan Al-Quran, tapi karena memang manusianya yang tidak paham. Kapan pahamnya? Pada saatnya nanti akan dibuka oleh Allah misteri hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya sendiri kadang-kadang berpikir, kenapa ayat-ayat yang tidak masuk akal itu kok tidak ditanyakan kepada Rasulullah pada waktu itu? Dan seandainya ditanyakan kepada Rasulullah, kira-kira apa jawaban Rasulullah? Seperti dalam surat Al-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnaini. Pada setiap buah-buahan itu terjadi lantaran adanya perkawinan. Pada zaman itu kan belum ada mikroskop, pengetahuan itu amat sangat sederhana. Al-Quran kok mengatakan terjadinya buah itu karena perkawinan. Kawin itu kan antara laki-laki perempuan. Nah, laki-lakinya pohon itu yang mana, perempuannya pohon itu yang mana. Ternyata pada beberapa ratus tahun kemudian terbukti bahwa buah terjadi lantaran perkawinan antara buah jantan dan buah betina. Bunga jantan
sesuatu yang tidak diketahui sama sekali pada waktu turunnya, dan anehnya tidak ada yang tanya. Di atas langit kita itu ada batasan, manusia tidak boleh melampaui. Kalau pesawat melampaui, maka semuanya penumpang akan sesak dadanya. Diteruskan mati semua. Nah, kok Quran itu sudah membahasnya? Padahal Rasulullah itu tidak pernah jadi pilot. Beliau tidak pernah naik pesawat, kalau memang tidak ada pesawat pada waktu. Tapi beliau kan pernah mi'raj. Mi'raj itu melampaui ini, sehingga tidak merasakan sesak napas sama sekali. Karena apa? Kendaraan Rasulullah memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, bagaimana melebihi kecepatan cahaya? Bumi Alpha Centauri. Jadi galaksi kita itu ada di atas, itu namanya Alpha Centauri. Orang bisa ke sana itu memerlukan kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Untuk sampai ke Alpha Centauri membutuhkan waktu 4 tahun. Jadi pulang pergi bumi Alpha Centauri membutuhkan waktu 8 tahun. Kalau berangkatnya masih Joko, mulai dari Joko Kupo. Ini baru bumi Alpha Centauri. Nah, Rasulullah itu bumi Sidratul Muntaha. Berapa juta kali sekedar bumi Alpha Centauri itu terjadi cuma setengah malam. Pikiran siapa yang mampu mencerna? Tapi itu sebuah fakta, sebuah kenyataan yang benar-benar dialami oleh Rasulullah SAW. Sehingga langit yang terpendek ini sudah begitu berangkat langsung sudah terlampaui oleh Rasulullah SAW. Di dalam Quran mengatakan kalau ketinggian itu sudah melebihi batas yang ada, maka akan sesak dadanya. Ternyata Quran sudah membicarakannya. Man yahdillahu faman yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah Islam, maka dibukakan dadanya. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka dadanya dibuat sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki langit. Nah, ini kan juga baru saja ditemukan bukti kebenaran Al-Quran bahwa orang yang naiknya terlalu tinggi, dadanya akan sempit dan akan merasakan sesak napasnya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang alhamdulillah kita itu mempunyai pedoman yang betul-betul terpelihara keasliannya, dan itu dijamin oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Apa itu? Al-Quran. Ada satu pertanyaan. Berapa banyak jumlah orang yang hafal Al-Quran di bumi? Jawabannya lebih dari 200 juta orang Islam yang hafal Al-Quran.
Berapa jumlah orang yang hafal selain Al-Quran di bumi ini? Jawabannya tidak ada. Jadi 0/200 juta. Itulah Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah bagaimana itu bukan sebuah mukjizat? Di Afrika itu ada seorang suami istri Katolik yang fanatik, punya anak 1,5 tahun yang namanya itu Rosan ya Rosan kalau tidak salah, 1,5 tahun hafal Quran. Yang ngajari siapa? Kok hafal-hafal lebih? Padahal bapak ibunya itu bukan orang. Ada lagi di video itu orang bisu. Tapi kalau baca Quran fasih dan dia hafal seluruhnya, padahal bisu. Dan di Indonesia ini juga banyak orang yang mempunyai kelainan otak. Anak Mataram itu ya, kerusakan otak sehingga jalan aja tidak bisa, tapi Quran apa? Ini kok bisa terjadi hal seperti itu? Nah itulah memang Allah sendiri yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan memelihara Al-Quran. Para jamaah sekalian yang saya hormati, alangkah indahnya kalau jamaah Masjid Sakinah ini ada grup tilawah Quran. Ini luar biasa. Ketika saya membina masjid di Surabaya, saya tinggal di sana waktu itu 4 tahun. Itu bisa membuat jamaah tilawah yang sampai sekarang itu sudah berusia lebih dari 8 tahun. Tahun 2016 sudah sampai sekarang 8 tahun. Anggotanya 70 orang. Kan lumayan. Nah, supaya apa? Supaya kita itu mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran. Dan saya masih sering nyangga di jamaah itu bagaimana tilawah ini bisa sepenuhnya akan kita lakukan. Menurut saya ya, kadang-kadang orang yang tidak ikut grup itu seminggu tidak baca Quran itu tidak apa-apa seperti itu. Tidak merasa keliru, tidak merasa rugi, tidak merasa kok agama Gusti Allah. Ini kan aneh. Wong Quran itu bacaannya seminggu gak moco blas, gak rumangsa apa. Nah ini yang perlu kita lakukan improvisasi pada diri kita. Quran itu diturunkan seperti itu. Lantas kita bertanya, jadi wong Islam ini kok kakean aturan sih, gitu kan? Allah itu memang menurunkan aturan itu untuk kita umat Islam. Coba lihat dalam Quran, apa ada aturan untuk orang kafir? Nggak ada. Dibiarkan orang kafir itu oleh Allah. Nggak ada aturannya. Yang diatur-atur itu justru kita sebagai orang Islam. Diatur-atur oleh Allah itu supaya apa? Supaya selamat. Allah tidak menghendaki kita itu menjadi hamba-hamba yang celaka. Untuk dikasih aturan, dan kita dibiarkan oleh orang kafir apa jadinya. Weh robo rentengi wong wedok itu ikut, robo dan maling, robo kita ini dibatasi oleh Allah. Ojo ini, ini ojo ini.
Jadi kita itu orang yang tidak diberi kebebasan oleh Allah. Hidup kita selalu dalam aturan yang ditetapkan oleh Allah. Sekarang orang ingin bebas sebebas-bebasnya. Di Jerman itu ada konsep, kalau itu disetujui itu nanti seorang anak bisa kawin dengan ibunya sendiri. Coba bayangkan. Kok gak mesti seorang perempuan bisa kawin dengan kera? Karena apa? Bebas. Allah memberikan apa itu hak asasi. Hak asasi itu apa? Rasulullah SAW mencanangkan hak asasi itu sejak 14 abad yang lalu. Dalam hal apa hak asasi itu? Dalam hal kesamaan derajat. Coba bayangkan. Awal abad ke-20 yang namanya politik apartheid itu masih ada di bumi. Sebelum ketika Belanda masih menjajah Indonesia ini, karcis kereta api itu ada 3. Putih itu untuk Eropa. Terus ada lagi warna kuning apa-apa itu untuk timur asing. Yang warna hijau untuk pribumi yang kita cari orang Inlander katanya. Ini abad berapa? Ya sebelum merdeka tiket kereta api itu seperti ini. Apalagi di Amerika, luar biasa yang namanya apartheid. Coba 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mencanangkan persamaan derajat manusia. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'abyadha ala asbada wala li'asbada ala abyadha illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang yang bukan Arab di atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam di atas kulit putih, kecuali takwanya. Jadi yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Ini kan sebuah ajaran yang luar biasa modernnya. Maka dari situlah hak-hak perempuan terangkat. Hak-hak orang yang berkulit hitam terangkat. Hak-hak perbudakan akhirnya terhapus dengan ajaran Rasulullah tentang hak asasi manusia. Ya, apakah hak asasi manusia pada saat sekarang ini sudah betul-betul sesuai apa itu merupakan sebuah kebenaran? Hak asasi malah menyimpang dari kebenaran. Lu apa ya? Jawabannya, genosida terjadi di Palestina, pembunuhan anak-anak. Jadi sekarang itu jumlah korbannya itu sudah mencapai 45.000 bangsa Palestina yang syahid. 70%-nya itu anak-anak dan perempuan serta orang tua. Mana negara yang membenarkan genosida ini? Ternyata negara yang katanya paling demokratis di dunia ini yaitu Amerika, ya pada
Itu katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira tidak ada yang melebihi keindahan ajaran hak asasi manusia selain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melaksanakan ajaran HAM yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya ada sebuah kampung muslim membunuh seorang kafir, maka muslim itu akan saya bunuh semuanya. Itulah penghargaan terhadap nyawa manusia. Kan Quran sendiri yang mengatakan itu, membunuh satu orang itu makaan nama kotalan nasa jami'ah. Membunuh satu nyawa itu seakan-akan membunuh banyak nyawa. Logikanya apa? Seseorang membunuh satu orang, yang terbunuh ini tidak cuma dia saja, tapi calon anak keturunannya yang banyak yang ada di bawahnya itu sudah tertutup lantaran dia meninggal dunia. Itulah yang disebut makaan nama kotalan nasajami. Jadi membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh semua orang, karena satu orang ini keturunannya sudah tertutup. Seperti itu yang diajarkan oleh Al-Quran mengenai hak asasi manusia. Para jamaah sekalian yang saya hormati, akhir dari pengajian saya ini refleksi kita di tahun 2020. Saya ingin mengajak untuk kita itu menjadi umat yang responsif terhadap persoalan-persoalan umat Islam. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yahkam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak ambil peduli dengan keadaan umat Islam, maka dia bukan orang Islam. Malam yahkam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil peduli dengan urusan umat Islam, maka dia bukan orang Islam. Maka jangan biarkan kepedihan ini terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Barangkali sangat istimewa seandainya jamaah Masjid Sakinah ini urutan nyumbang Palestina. Itulah respon kita. Saya teringat seorang perempuan tunasusila. Seorang perempuan tunasusila dikatakan oleh Rasulullah, orang ini masuk surga. Kenapa? Karena si perempuan tunasusila ini melihat ada anjing yang kehausan. Sementara si perempuan ini untuk mengambil air itu harus turun dari sumur yang dalam. Maka dia turun ke sumur mengambil air dengan terompahnya, diberikan kepada anjing sehingga anjing itu tidak mati kehausan. Rasulullah mengatakan perempuan ini ahli surga. Coba bayangkan seperti itu. Makanya saya teringat ucapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Anda memberikan sesuap roti kepada orang yang lagi kelaparan, sungguh itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Barangkali Syekh Abdul Qadir Jailani itu
kiaskan dengan apa yang terjadi pada seorang muncul pelacur masuk surga karena menolong anjing yang haus. Apalagi ini orang Palestina. Dan saudara-saudara kita di Palestina itu sekarang ini kondisinya sudah hampir seperti ini. Coba bayangkan mengais tepung yang jatuh di pasir. Jadi untuk makan itu mengais tepung yang sudah ada di pasir. Bagaimanapun banyak pasir yang ikut termakan. Itulah kondisi mereka. Nah, ini ada satu khotbah. Khotbah itu durasinya cuma 30 detik saja. Ada seorang khotib itu langsung berdiri khotbah Jumat, ngomongnya begini. Kalau ada 20.000 orang mati, kalau ada 70.000 orang sakit tanpa pemeliharaan kesehatan yang patuh, kalau ada 2 juta orang kehilangan tempat tinggal, sementara dunia Islam diam, apa artinya surga saya? Dan apa yang harus saya katakan kepada mereka? Langsung turun si khotib itu mengajak jamaah sholat Jumat. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ada yang tanya kepada saya, sahkah Jumatan seperti itu? Tidak ada khutbah dua, langsung khutbah 30 detik turun ngajak sholat jamaah. Jawab saya, dan Jumatan pun tidak apa-apa, karena keadaannya keadaan perang, cukup dengan sholat zuhur di jalanan saja. Tapi luar biasa ketabahan mereka, kehidupan yang pedih seperti itu, mereka tetap saja melaksanakan sholat Jumat. Nah, waktu sudah habis, tidak ada tanya jawab. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, mendapatkan hidayahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin berkualitas. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan wa ni'man wa barakatuh masjidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin, waj'alna wa iyyahum min ahli shalah, waj'alna wa iyyahum min ahli jamaah, waj'alna wa iyyahum min ahli Qur'an, waj'alna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin 'alal yahudil ghasidin. Allahumma anqidil aqsa ila biladil muslimin. Allahumma rzuqna sholatan fi qabla al-mamat. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana